Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita keistiqomahan di dalam mengabdi menjadi sebaik-baik hamba yang insyaallah kelak amalan kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa berhati-hati di dalam menjalankan segala aktivitas dan rutinitas kita sebagai seorang hamba Allah. Kawan-kawan sekalian, perkenalkan saya Imron Rosyadi, agent EOA Golf Bekasi Kota, yang insya Allah akan memaparkan tentang mindset soleh dalam berbisnis emas EOA Gold. Teman-teman sekalian, kita sebagai seorang agent of God dituntut untuk memiliki mindset yang salih agar bisnis yang kita dapatkan itu tidak hanya mendapatkan keuntungan semata, tetapi betul-betul mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Karena memang emas EOA Gold ini adalah membesarkan wakaf dibandingkan membesarkan omset. Maka mulai sekarang mari kita belajar bagaimana cara untuk memiliki mindset soleh. Kawan-kawan sekalian, kita beruntung karena kita berada di komunitas positif, yaitu komunitas PPA, di mana komunitas PPA ini memiliki sebuah ekosistem yang luar biasa. Ekosistem ini dibangun di atas peradaban EOA. EOA sendiri adalah singkatan Employee of Allah. Apa sih EOA itu? Ya. EOA adalah orang yang senantiasa mewakafkan diri, baik hartanya, ilmunya, dan lain sebagainya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa saja 5 pilar JFOA? Just Focus on Allah. Saya akan berusaha untuk menerangkan kelima pilar JFOA ya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah everything comes from Allah. Yakni kita memiliki hati yang tawadu, kemudian tenang di dalam menyikapi apapun yang datang dari Allah, baik kebaikan yang datang maupun keburukan yang datang, kita terima dengan ikhlas dan sabar di dalam menghadapi segala apapun yang diberikan oleh Allah. Ketika kita diberikan kecukupan harta, maka kita bersyukur. Ketika kita sedang diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita bersabar. Kemudian yang kedua adalah everything belongs to Allah. Yakni kita dituntut untuk memiliki kedermawanan hati, kemudian mewakafkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, everything dedicated for Allah. Artinya kita senantiasa dituntut untuk memiliki hati yang tulus, belajar untuk menerima, kemudian belajar untuk totalitas di dalam beribadah, di dalam berbisnis, di dalam menghamba kepada Allah, dan kemudian tidak perhitungan di dalam bersedekah. Yang keempat adalah everything controlled by Allah. Artinya kita memiliki sikap yang kuat, optimis. Apapun yang datang dari Allah, apapun yang kita lakukan, itu seluruhnya dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kelima adalah everything shall return to Allah. yakni kita dituntut untuk memiliki kerendahan hati, menjaga diri dan fokus apapun yang kita lakukan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, saya akan coba untuk mengaitkan kelima pilar JFOA ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, everything comes from Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 216, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Lalu kemudian yang kedua adalah everything belong to Allah. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, lagi maha terpuji. Al-Hajj ayat 64.
Lalu kemudian yang ketiga adalah everything dedicated for Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kemudian everything controlled by Allah. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah everything shall return to Allah. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 6 Allah berfirman yang artinya pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu. Padahal mereka melupakannya dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Masya Allah teman-teman sekalian ya. Apa yang kita lakukan Allah catat, malaikat menyaksikan, tetapi kemudian kita melupakan dosa yang kita lakukan itu. Na'udzubillah. Teman-teman sekalian, kita sebagai agent of God tentulah harus senantiasa memiliki mindset yang soleh agar bisnis yang kita jalankan berkah dunia akhirat. Semangat untuk menjadi pejuang peradaban. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita bisa lebih maju, lebih sukses, dan kita serahkan seluruhnya kepada Allah dengan catatan just focus on Allah. Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.